Baik, di sini saya akan mereview kembali pelajaran yang kemarin kita bahas tentang teori-teori kepemimpinan dan kepemimpinan dalam organisasi sekolah. Baik, yang pertama itu kita harus ketahui tentang pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu proses yang kompleks, di mana seseorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi misi dan tugas atau objektif-objektif yang membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Yang berikut kita harus ketahui tentang fungsi kepemimpinan. Yang pertama itu memperkasai struktur organisasi. Yang kedua, menjaga adanya koordinasi dan integrasi dalam organisasi supaya semuanya beroperasi secara efektif. Dan yang ketiga, merumuskan tujuan institusional atau organisasional. Dan yang keempat, mengatasi pertentangan serta konflik-konflik yang muncul dan mengadakan evaluasi serta evaluasi ulang. Dan yang terakhir itu mengadakan revisi, perubahan, inovasi, pengembangan, dan juga penyempurnaan dalam organisasi. Yang berikut kita harus ketahui tentang teori-teori kepemimpinan. Dan yang pertama itu teori sifat, dan yang kedua teori perilaku, dan yang ketiga teori lingkungan, dan keempat teori implisit, dan kelima teori Bradman, yang keenam teori transformasi, dan yang ketujuh teori neokaristik, dan yang kedelapan teori kepemimpinan karismatik. Yang berikut itu fungsi teori kepemimpinan. Yang pertama itu perencanaan kepemimpinan atau biasa disebut leadership planning. Yang kedua, pelaksanaan kepemimpinan atau biasa disebut leadership organizing. Yang ketiga, evaluasi kepemimpinan yang biasa disebut itu leadership evaluasi. Yang berikut itu kepemimpinan dalam organisasi sekolah. Di sini teman-teman, kepala sekolah itu merupakan pimpinan pendidikan dan kedudukannya sebagai pimpinan pendidikan yang resmi. Kepala sekolah itu diangkat dan ditetapkan secara resmi sehingga dia bertanggung jawab dalam mengelola pengajaran, ketenangan, kesiswaan, gedung dan halaman atau biasa disebut itu sarana prasarana, keuangan serta hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat. Di samping tugasnya dalam supervisi pendidikan dan pengajaran. Di sini unsur-unsur kepemimpinan. Yang pertama itu proses mempengaruhi para guru, pegawai, murid-murid serta komite. Dan yang kedua, pengaruh yang dimaksud agar orang lain melakukan tindakan yang diinginkan. Dan yang ketiga, berlangsung dalam organisasi sekolah untuk mengelola aktivitas pembelajaran. Yang keempat, kepala sekolah diangkat secara formal oleh pejabat kependidikan atau yayasan pendidikan. Dan yang kelima, tujuan yang akan dicapai melalui proses kepemimpinannya yaitu mentercapainya tujuan kependidikan, lulusan kepribadian baik yang berkualitas. Yang enam itu aktivitas kepemimpinan lebih banyak orientasi hubungan manusia daripada mengatur sumber daya material. Yang berikut itu kepemimpinan kepala sekolah. Untuk membawa organisasi dalam kemajuan, kepemimpinan organisasi harus memiliki visi yang jelas tentang kemana organisasi akan dibawa. Karena peran pimpinan dalam konteks visi yaitu yang pertama itu pimpinan sebagai ahli visi, kedua pimpinan sebagai ahli strategi, dan yang ketiga pemimpin sebagai ahli perubahan. Pemimpin yang terbaik adalah tidak hanya komunikator yang baik, tapi juga dipercayai untuk pandangan yang luas. Pemimpin yang baik harus memiliki kualitas sebagai berikut itu teman-teman. Sekian evaluasi dari saya dan sekian review dari saya. Saya ucapkan terima kasih.